Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelita. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai operasi vektor terkait penjumlahan dan pengurangan vektor. Berikut materi dan pembahasannya, saya harap kalian dapat memahami dan menyimak dengan baik. Kalau untuk di sekolah sendiri itu kita sudah pasti diajarkan tentang materi pengenalan vektor, sehingga kita tidak perlu menjelaskan ulang lagi tentang jenis-jenis vektor, ada vektor satuan dan lain sebagainya, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. Kali ini saya akan langsung membahas ke intinya yang akan kita bahas hari ini, yaitu penjumlahan vektor sendiri. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Bisa kita lihat untuk vektor U dan vektor V pada dimensi kedua, dan di sebelah kanan ada vektor U dan vektor V pada dimensi ketiga. Kita lihat perbedaannya. Jika vektor U di sebelah kiri memiliki unsur A dan B, dan vektor V memiliki unsur C dan D, maka hasil penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V sama dengan A ditambah C dan B ditambah D. Berbeda dengan pada dimensi ketiga, perbedaannya adalah jumlah unsur yang ada di tiap vektor. Jika di sebelah kanan, kita bisa lihat jika vektor U itu memiliki unsur A, B, C, dan vektor V memiliki unsur D, E, F. Sehingga penjumlahannya ada 3 juga, A ditambah D, B ditambah E, serta C ditambah F. Kita simak contoh pada dimensi kedua. Oke, diketahui vektor P itu adalah 5 dengan negatif 2, dan vektor Q terdapat unsur 3 dan 4. Sehingga hasil dari vektor R, di mana vektor R itu adalah penjumlahan dari vektor P ditambah dengan vektor Q, adalah 5 ditambah 3 dan negatif 2 ditambah dengan 4. Jadi hasilnya adalah 8 dan 2. Sampai situ saja. Lalu di sebelah kanan kita lihat untuk contoh penggunaan vektor pada dimensi ketiga atau R3. Diketahui vektor P itu ada 2, negatif 5, dan 3, dan vektor Q memiliki unsur 3, 2, dan 4. Sehingga hasil dari vektor R, di mana vektor R adalah penjumlahan dari vektor Q ditambah dengan vektor P, vektor P ditambah dengan vektor Q, itu adalah 2 ditambah dengan 3, negatif 5 ditambah dengan 2, dan 3 ditambah dengan 4. Hasilnya 5, negatif 3, dan 7. Jadi perbedaan antara dimensi 2 dan dimensi 3 itu hanya jumlah unsurnya saja dalam setiap vektor. Kita lanjut ke pengurangan. Cukup simpel ya materinya, jadi nggak terlalu menguras otak. Oke, untuk pengurangan vektor secara aljabar dan analitik, di mana kita lihat sama saja, hanya berbeda tandanya. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui vektor P, dia memiliki nilai 5 dan negatif 2, dan vektor Q memiliki nilai 3 dan 4. Lalu, hasil dari vektor R, di mana vektor R adalah hasil pengurangan dari vektor P dikurangi dengan vektor Q, yaitu 5 dikurangi 3 dan negatif 2 dikurangi 4. Jadi hasilnya 2 dan negatif 6. Sama saja cara kerjanya, hanya berbeda tandanya saja. Langsung saja, kalau di dimensi ketiga, tetap sama dengan penjumlahan, hanya perbedaan di tandanya saja. Kita langsung ke diketahui vektor P ada unsur 2, negatif 5, dan 3, sementara vektor Q memiliki nilai 3, 2, dan 4. Lantas, tentukanlah vektor R, di mana vektor R adalah hasil pengurangan dari vektor P dikurangi dengan vektor Q. Langsung saja, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, negatif 5 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 7, 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1, negatif 7, dan negatif 1. Itu adalah vektor R. Kita lanjut lagi. Oke. Baik. Sekarang tetap dalam operasi penjumlahan vektor, tapi bedanya ini secara geometri. Kalau untuk secara geometri, ini lebih ke penerapan seperti garis ya. Jadi kita tentukan dulu, kita sepakati dulu. Saya menyebut tanda panah ini sebagai kepala, dan yang tidak ada tanda panah itu sebagai ekor. Oke, supaya kita nggak salah. Jadi kita lihat di sana vektor U. Kepalanya mengarah ke kanan dan ekornya di sebelah kiri. Jadi dia mengarah ke kanan ya untuk vektor U. Sementara vektor V kita bisa lihat dia menghadap ke kanan atas. Untuk penjumlahan vektor secara geometri, penjumlahan dan pengurangan itu ada 2 aturan. Jadi ada aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Kalau ditanya,
penjumlahan dari vektor U dan vektor V dengan menggunakan arah vektor seperti ini itu seperti apa? Nah, kalau untuk aturan segitiga itu memiliki beberapa sedikit perbedaan dengan vektor jajar genjang. Selain dari bentuknya juga pertemuan antara arah vektornya. Jadi kita bisa lihat di situ, kita perhatikan. Untuk aturan segitiga sendiri, dia memiliki arah vektor ke kanan, vektor U, seperti yang telah ditentukan di atas. Lalu ada vektor V dengan mengarah ke kanan atas. Kita bisa lihat di sana apa yang langsung ditemukan. Jadi, di mana vektor U, kepalanya menghadap ke kanan, dan vektor V, ekornya bertemu dengan kepala vektor U. Nah, ini perbedaannya. Kalau untuk aturan segitiga, kepala dari vektor U bertemu dengan ekor dari vektor V. Sehingga hasil dari penjumlahannya, vektor U ditambah dengan vektor V, kita langsung tarik saja garis dari ekor vektor U ke kepala vektor V. Jadi hasilnya adalah garis merah ini. Lalu untuk aturan jajar genjang apa bedanya? Nah, untuk aturan jajar genjang kita bisa lihat. Untuk vektor U tetap sama, namun perbedaannya adalah di pertemuan dengan vektor V. Di mana vektor V dan vektor U bertemu sama-sama di ekor. Berbeda dengan vektor yang secara aturan segitiga, di mana kepala vektor U bertemu dengan kepala ekor vektor V, kepala vektor U bertemu dengan ekor vektor V, sementara di aturan jajar genjang, ekor U dan ekor vektor V itu sama-sama bertemu. Sehingga bisa kita buat garis bantu sesuai dengan arahnya, seperti yang titik-titik hitam ini. Nah, dari situ kita tinggal tarik dari ujung vektor U dan vektor V yang bertemu, kita tarik garisnya ke arah titik bantu. Jadi, arah kepalanya menuju ke arah titik bantu yang telah dibuat. Jadi, garis merah ini adalah hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V. Seperti itu perbedaannya. Jadi, dapat kita simpulkan, memang kesimpulannya, untuk aturan segitiga, kepala vektor U, kepala vektor 1, bertemu dengan ekor vektor 2. Sementara aturan jajar genjang, di mana kedua buah vektor itu yang bertemu adalah sama-sama ekornya, seperti itu. Sama-sama ujungnya. Jadi, bukan kepala bertemu ekor, tapi satu jenis, ekor ketemu dengan ekor. Seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Operasi pengurangan vektor, ini sama saja. Jadi, yang berubah itu hanya arah vektornya. Jadi kalau misalnya vektor U kan sama nih. Nah, kalau misalnya dikurang itu sama aja dengan vektor U ditambah dengan negatif vektor V. Kalau negatif vektor V itu berarti arah vektor V-nya yang berubah. Di mana tadi ke atas kanan, dia akan berubah menjadi ke bawah sebelah kiri. Jadi tetap sama aturan segitiga dan aturan jajar genjang, di mana kepala vektor U itu bertemu dengan ekor vektor V, di mana yang sudah berubah arah karena dia bernilai min. Jadi, kita tarik garisnya dari ekor vektor U ke kepala vektor V, sesuai dengan arah vektornya. Lalu untuk jajar genjang, ekor bertemu dengan ekor. Jadi, karena dia min vektor V, di mana dia sudah juga berubah arah, tetap yang bertemu itu adalah ekor vektor V, min vektor V dengan ekor vektor U. Jadi, nanti kita buat garis bantunya ke bawah, seperti ini, dan kita tarik garis merah ini sebagai hasil pengurangan dari vektor U dikurang vektor V. Kita tarik dari ujung vektor U dan vektor min V, kita tarik ke arah titik bantu yang ada titik-titik garis hitam ini. Nah, hasilnya adalah garis merah ini yang menjadi arah vektornya. Jadi arah vektornya itu adalah ke kanan bawah. Dan memang untuk pengurangan dan penjumlahan arah vektor yang menjadi hasil itu tetaplah sama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena kita juga sudah membahas bentuk-bentuk dari operasi vektor, penjumlahan dan pengurangan, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, jadi saya rasa hanya sekian materi yang dari saya berikan. Thank you. See you in the next time for the next material.